Ketika kita berbicara tentang sopan santun dalam berpakaian, selalu muncul pertanyaan, apakah wanita kota lebih sopan daripada wanita desa? Atau sebaliknya, pada kenyataannya, perbedaan gaya hidup dan budaya mempengaruhi cara berpakaian mereka. Tapi sebelum kita melanjutkan videonya, sebaiknya teman-teman like dan subscribe dulu video ini. Jika sudah, ayo kita lanjutkan ceritanya. Let's go! Hari ini, kita akan membahas 7 perbandingan yang menarik antara pakaian wanita kota dan wanita desa. Mana yang lebih sopan? Yuk, simak sampai habis. Perbandingan yang pertama, pengaruh budaya terhadap gaya berpakaian. Budaya memiliki pengaruh besar dalam menentukan standar berpakaian di setiap daerah. Di kota-kota besar, budaya global sangat kental. Wanita kota lebih sering terpengaruh oleh tren mode dari luar negeri, yang terkadang tidak selalu mencerminkan nilai-nilai lokal. Sementara di desa, tradisi dan budaya lokal masih memegang peranan penting. Pakaian yang dikenakan lebih sering mengikuti norma-norma kesopanan yang diwariskan turun-temurun. Apakah itu berarti wanita desa lebih sopan dalam berpakaian? Tunggu dulu, masih ada banyak faktor yang perlu kita lihat. Perbandingan kedua, gaya hidup dan kebutuhan pakaian. Gaya hidup yang berbeda juga mempengaruhi pilihan pakaian. Di kota, gaya hidup yang serba cepat dan modern membuat wanita cenderung memilih pakaian yang praktis namun tetap fashionable. Pakaian seperti jeans, celana pendek, baju tank top atau rok mini mungkin terlihat biasa di kota. Namun di desa, gaya berpakaian seperti ini mungkin dianggap tidak sesuai dengan norma kesopanan setempat. Wanita desa lebih sering memilih pakaian yang menutup tubuh, seperti kain panjang atau baju tradisional. Tapi, apakah pilihan pakaian praktis berarti mengorbankan kesopanan? Kita akan segera tahu jawabannya. Perbandingan ketiga, pengaruh media dan tren mode. Di era digital, media sosial dan iklan mode sangat mempengaruhi cara berpakaian wanita kota. Setiap hari mereka terpapar oleh tren terbaru yang kadang kala mendorong mereka untuk mengikuti gaya berpakaian yang lebih terbuka atau eksentrik. Sebaliknya, di desa pengaruh media sosial mungkin tidak sekuat di kota. Mode tradisional dan nilai-nilai lokal lebih dijaga, membuat pakaian wanita desa cenderung lebih sederhana dan tertutup. Tapi apakah lebih tertutup berarti lebih sopan? Mari kita lanjutkan. Perbandingan keempat, kesempatan dan lingkungan sosial. Faktor lingkungan sosial juga memainkan peranan penting. Wanita di kota lebih sering menghadiri acara-acara formal atau kasual yang menuntut pakaian tertentu, seperti dress atau gaun malam yang mungkin menonjolkan bentuk tubuh. Di desa, kesempatan untuk mengenakan pakaian yang terlalu glamor jarang terjadi karena acaranya lebih sederhana dan bersifat tradisional, seperti hajatan atau acara adat, di mana pakaian tradisional lebih disukai. Apakah acara formal di kota menuntut gaya yang lebih berani, atau justru tetap bisa sopan? Mari kita lanjut ke poin berikutnya. Perbandingan kelima, penggunaan hijab atau pakaian religius. Di beberapa kota, penggunaan hijab atau pakaian religius telah menjadi bagian dari gaya hidup, tetapi seringkali dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan tren mode. Di desa, hijab atau pakaian religius biasanya dipakai dengan cara yang lebih sederhana dan konservatif. Meski begitu, di kedua tempat, pakaian ini tetap dianggap sebagai simbol kesopanan dan komitmen terhadap nilai-nilai agama. Namun, apakah cara memakai hijab di kota lebih modern atau malah mengurangi kesopanan? Yuk kita bahas lebih lanjut. Perbandingan keenam, persepsi sopan di mata masyarakat. Persepsi tentang pakaian sopan bisa berbeda-beda di tiap daerah. Di desa, pakaian yang menutupi tubuh sepenuhnya dianggap lebih sopan, karena masih kuat dipengaruhi oleh adat dan norma sosial yang ketat. Di kota, meski ada standar kesopanan, batasan tentang apa yang dianggap sopan lebih longgar. Misalnya, baju tanpa lengan, rok mini, pakaian yang memperlihatkan ketiak yang hitam, menunjukkan paha yang mulus atau menonjolkan lutut yang banyak bakat koreng.
pakaian seperti ini mungkin dianggap biasa di kota, tetapi di desa, pakaian seperti ini bisa menimbulkan persepsi negatif. Persepsi ini membuat kita bertanya, apakah sopan itu benar-benar tergantung tempat atau ada standar universal? Kita hampir sampai pada kesimpulannya. Perbandingan ketujuh, kebebasan ekspresi versus norma sosial. Pada akhirnya, wanita kota cenderung memiliki kebebasan lebih besar dalam mengekspresikan diri lewat pakaian. Mereka dapat lebih bebas bereksperimen dengan berbagai gaya tanpa terlalu khawatir tentang pandangan orang lain. Di desa, pakaian cenderung lebih dikendalikan oleh norma sosial dan harapan keluarga, sehingga pilihan pakaian menjadi lebih terbatas. Tapi, apakah kebebasan dalam berpakaian berarti lebih sedikit nilai kesopanan? Atau justru kebebasan itu merupakan bentuk kesopanan yang baru? Jadi, mana yang lebih sopan, wanita kota atau wanita desa? Jawabannya tidak sesederhana itu. Keduanya memiliki nilai-nilai kesopanan yang berbeda, yang dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, dan gaya hidup masing-masing. Sopan atau tidaknya pakaian bukan hanya soal tertutup atau terbuka, tetapi lebih kepada bagaimana pakaian tersebut sesuai dengan norma yang ada dan bagaimana wanita tersebut merasa nyaman dan percaya diri dalam dirinya. Pada akhirnya, sopan santun dalam berpakaian itu lebih tentang bagaimana kita menghargai diri sendiri dan orang lain. Jadi, jangan buru-buru menilai dari luarnya saja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu punya pendapat lain tentang perbandingan pakaian wanita kota versus wanita desa, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini jika menurutmu bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.